Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindur Lestari dari kelas 1D Manajemen NIM 0420100297. Saya akan mempresentasikan tentang siklus tahapan produksi. Siklus hidup produk juga disebut dengan siklus tahapan produksi. Di sini ada gambar, bisa dilihat, dan di situ ada sales atau penjualan, juga ada time atau waktu. Di sini ada 4 tahapan, nanti kita bahas satu persatu. Siklus hidup produk adalah rangkaian tahapan proses perjalanan hidup dari sebuah produk, dimulai dari perkenalan kepada pasar sampai dengan produk hilang di pasaran karena habis terjual atau kalah bersaing. Agar memperpanjang umur dari suatu produk, para produsen bekerja keras dalam menyusun strategi terhadap produk-produknya. Baik, mari kita bahas siklus tahapan produksi. Di sini siklus tahapan produksi dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap perkenalan atau introduction. Tahapan perkenalan produk dikatakan sebagai bentuk awal dari siklus hidup produk, di mana produk akan mulai dipasarkan kepada masyarakat umum. Disebut juga sebagai introduction step. Jadi produk dikeluarkan benar-benar baru dan keuntungan yang diperoleh produsen masih sedikit. Proses ini dapat dialami produk baru yang akan membuat promosi besar-besaran atau agresif. Ciri-cirinya: 1. Laba penjualan terbilang rendah. 2. Harga produk tinggi. 3. Promosi dilakukan besar-besaran dan setiap waktu. 4. Produk yang dipasarkan masih baru. Dan 5. Cash flow menunjukkan negatif. Untuk tahap yang kedua adalah tahap pertumbuhan atau growth. Pada tahapan ini, sebuah produk dinyatakan mulai berkembang pesat. Kondisi tersebut disebabkan karena masyarakat mulai mengenal produk tersebut. Selama tahap pertumbuhan, promosi tidak dilakukan dengan agresif dan besar-besaran lagi. Tahapan ini ciri-cirinya: 1. Pasaran semakin meluas. 2. Laba penjualan mulai menaik. 3. Produk telah dikenal oleh masyarakat luas. 4. Muncul beberapa pesaing baru. Dan 5. Biaya produk cenderung turun. Untuk tahap yang ketiga adalah tahap kedewasaan atau maturity. Pada tahapan kedewasaan, produk justru mengalami penurunan karena beberapa faktor. Salah satunya disebabkan oleh banyak pesaing berdatangan dan mendorong produsen melakukan inovasi. Selain itu, diperlukan promosi baru yang menarik minat konsumen. Ciri-cirinya adalah: 1. Adanya laba besar yang diperoleh oleh produsen yang berhasil membimbing pasar. 2. Adanya persaingan cukup ketat antar produsen. 3. Harga produk cenderung turun. Dan 4. Kapasitas produksi semakin tinggi. Yang keempat adalah tahap kemunduran atau decline. Pada tahapan kemunduran dibutuhkan pembaharuan produk atau penggantian produk. Tujuannya supaya perusahaan dapat bertahan dari iklim pasar yang persaingannya semakin ketat. Umumnya, kemunduran disebabkan dari produk-produk yang tidak laku dijual ke pasaran. Apabila produk tidak segera digantikan, maka penjualan perusahaan semakin mengalami kemunduran. Ciri-cirinya: 1. Laba perlahan menurun. 2. Konsumen menjadi jenuh. 3. Kapasitas produksi menurun. Dan 4. Membutuhkan strategi dan inovasi produk yang baru. Baik, untuk contoh siklus tahapan produksi, kita ambil merek ternama yaitu Coca-Cola. Untuk tahap perkenalannya, produk Coca-Cola dikenal masyarakat tahun 1886. Dulu dianggap sebagai minuman berkarbonasi. Awalnya Coca-Cola tidak begitu diminati, namun karena menerapkan strategi pemasaran yang tepat, akhirnya produk ini semakin dikenal dan menjadi minuman yang unggulan. Untuk tahapan pertumbuhannya, di mana tahapan tersebut memperluas cakupan wilayah penjualan Coca-Cola hingga dikenal luas oleh masyarakat. Adapun upaya meminimalisir penurunan minat masyarakat, perusahaan Coca-Cola mempromosikan produknya lebih agresif dari strategi sebelumnya. Meskipun pada tahap ini perusahaan sedang mengalami kesulitan finansial, sebab masih mempertimbangkan penentuan harga produk yang ideal. Untuk tahap pendewasaannya,
membawa Coca-Cola mengalami kestabilan dalam aspek produksi dan laba yang diperoleh dari hasil penjualan. Kini banyak pesaing baru yang mewarnai produksi minuman berkarbonasi dengan merek berbeda, dan ada juga yang melakukan inovasi. Tahap kemundurannya, adanya asumsi masyarakat minuman Coca-Cola mengakibatkan dampak kesehatan membuat minat konsumen menurun. Di samping itu, terjadi pula persaingan harga dengan brand lain yang cukup ketat. Akhirnya terjadilah tahapan kemunduran di mana perusahaan mengalami penurunan laba mencapai 15%. Kondisi seperti ini mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran melalui berbagai cara efektif dan inovatif. Jadi, kesimpulannya sangat mungkin mencapai keberhasilan jika produsen memperoleh keuntungan yang maksimal. Jangan lupa cara memastikan produk memiliki siklus hidup yang baik, maka selalu memperkenalkan dan memasarkan ke pasaran. Jadi, siklus hidup produk merupakan kunci produsen untuk mengambil langkah selanjutnya. Terima kasih.